Karena gendut aku dihina mertua dan ipar. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Hari lamaran sudah tiba. Kami pergi menaiki mobil sewaan. Selama seminggu tak pernah terdengar sedikit pun mereka mengeluarkan kata-kata mutiara mereka kepadaku. Aku pun menjadi lebih bersemangat, karena diet yang aku jalani tidak lagi membuatku berat untuk melewatinya. Aku yakin, aku bisa lebih sehat dan langsing seperti dulu. 1 jam perjalanan, kami pun sudah tiba di kediaman kekasihnya Pandu. Ibu mertuaku terus saja berceloteh, menyalahkan Pandu yang tiba-tiba ingin melamar wanitanya, tanpa membawanya ke rumah dan memperkenalkan wanita itu terlebih dahulu. Oke, kita sudah sampai. Kami turun dari mobil dan disambut si empunya rumah dengan ramah. Mana calon adik iparku? Mbak Arum celingukan mencari keberadaan calon adik iparnya itu. Iya, mana dia? Kami tidak sabar ingin berkenalan. Mbak Fitri juga nampak antusias, ingin bertemu dan berkenalan dengan calon adik iparnya. Pandu nampak menggaruk tengkuknya berulang kali. Dia sangat gelisah. Pastinya deg-degan rasanya. Aku juga pernah berada di posisi itu, saat Mas Prana datang membawa rombongan keluarganya untuk melamarku. Dan yang mana calon menantu ibu? Yang kiri apa yang kanan? Tanya ibu mertua yang terdengar di telingaku. Karena aku duduk di belakang ibu mertua. Kami duduk lesehan di atas karpet berwarna biru. Beberapa orang yang datang langsung duduk. Mereka pasti juga ingin menyaksikan pemasangan cincin. Kulihat kedua wanita yang duduk berhadapan dengan ibu mertuaku. Mereka sangat manis saat tersenyum. Pasti salah satu dari mereka adalah calon tunangannya Pandu. Nindi, minta kakakmu untuk keluar. Acaranya sudah mau dimulai. Salah tebak ternyata. Aku pikir salah satu wanita itu adalah calonnya Pandu. Ternyata itu calon adik iparnya Pandu. Aku melihat ke arah kamar yang dimasuki oleh wanita yang bernama Nindi itu. Tidak sabar ingin melihat wanitanya. Begitu juga dengan ibu mertuaku. Kepalanya menjadi miring karena ingin melihat calon menantunya. Pandu, kamu tidak salah. Itu calon menantu ibu. Ibu berbisik sambil mencubit pinggang adik iparku. Iya, sakit bu. Pandu meringis sambil mengusap pinggangnya. Pasti sakit, sebab cubitannya terlihat kuat. Apa yang salah? Calon Pandu itu cantik, putih pula. Gendut sekali, hampir sama denganmu Nabila. Mbak Fitri berbisik. Gendut juga manusia mbak, sahutku malas. Calon Pandu memang gemuk, mungkin berat badannya 10 kilogram di bawahku. Karena dia masih gadis dan terawat, membuatnya cantik dan bersih. Beda denganku, yang selama 3 tahun terakhir ini, kulit wajahku maupun badanku sama sekali tidak pernah tersentuh dengan skincare. Sepanjang perjalanan pulang, ibu mertuaku terus mengomel tiada henti. Dia menyebut Pandu tidak bisa mencari calon istri. Mas Prana hanya diam sambil mengulum senyum. Bagiku tidak ada yang lucu. Satunya bagong, satunya badak bercula satu lagi. Mbak Arum dan Mbak Fitri terkikik geli. Sindiran itu lagi. Selamat ya Nabila, kamu tidak sendirian, ucap Mbak Fitri dan tertawa dengan keras. Ya bedalah mbak, Dinda itu kan walaupun gendut dia itu berduit. Beda dengan Mbak Nabila, dia gendut, kusam, tidak berduit pula, cemooh Pandu. Oh, jadi kamu ngincer duitnya doang ya? Tanya Mbak Arum. Ya tidak juga sih, orangnya kan tidak jelek-jelek amat, masih enak dilihat mata. Beda dengan Mbak Nabila, kusam, tidak enak dilihat mata. Tambah Pandu menghinaku lagi.
Di mata kalian Nabila tidak enak dilihat. Bagiku istriku ini sangat enak dilihat. Mau di luar ataupun di dalam sama-sama enak dilihat. Mas Prana menyahut sambil fokus menyetir. Aku tersenyum ketika Mas Prana memujiku seperti itu. Ada-ada saja suamiku itu. Dan satu hal lagi, jangan lupa kembalikan uang emas yang ibu jual. Kamu tahu tidak, Pandu, dari mana ibu mendapatkan uang untuk menambahkan membeli perlengkapan lamaranmu itu? Ya dari Mas Prana lah. Masa dari Mbak Nabila? Jawab Pandu dengan pongahnya. Betul, itu dari Mbak iparmu. 8 juta, jangan lupa kamu, tekan Mas Prana. Pandu terdiam dengan mulut yang nampak terbuka. Mungkin dia terkejut mendengarnya. Aduh, uang segitu saja dipermasalahkan. Nanti Pandu ganti kalau dia sudah gajian. Kamu itu kenapa sih Prana? Dengan adik sendiri perhitungan banget. Ibu mertuaku ikut menengahi. Setelah Pandu hanya terdiam tanpa menjawab ucapan Mas Prana barusan. Bukan perhitungan, Bu. Aku cuma... Sudah, fokus saja kamu nyetir. Jangan bikin kepala ibu semakin pusing karena mendengar ocehanmu itu. Omel ibu mertua. Mas Prana tidak bersuara lagi. Begitu juga denganku. Semuanya senyap, sunyi tanpa pembicaraan lagi. Sudah hampir 1 bulan, namun yang dijanjikan belum juga ditunaikan. Tadi aku melihat ibu mertuaku pulang ke rumah membawa belanjaan yang cukup banyak. Biasanya itu akan terjadi kalau Mas Prana ataupun Pandu sudah gajian. Mas, tadi aku lihat ibu belanja banyak. Apa Pandu sudah gajian? Kamu tidak lupa kan, Mas? Aku langsung bertanya saat Mas Prana sudah menyelesaikan makan siangnya. Mas tidak lupa sayang. Nanti Mas akan tanyakan ya sama ibu. Setelah beberapa saat suamiku mengucapkan itu, ibu mertuaku nampak keluar dari dalam kamar. Dengan antusiasnya, ibu mertuaku memperlihatkan cincin emas yang baru dibelinya kepada Mas Prana. Bagus, Bu. Oh iya, uangnya Nabila apa sudah ada ya, Bu? Ibu bilang akan menggantikan uangnya saat Pandu sudah gajian. Apa Pandu sudah gajian, Bu? Tanya Mas Prana penuh kelembutan. Syukurlah Mas Prana langsung bertanya tanpa mengulur waktu, karena aku juga tidak sabar untuk mendengarkan kepastian itu. Uang? Uang yang mana? Raut wajah wanita yang sudah melahirkan suamiku itu nampak kebingungan. Apa ini? Apa ibu mertuaku sudah lupa? Uang yang buat nambahin biaya lamaran waktu itu loh, Bu. Sahut Mas Prana, mencoba mengingatkan ibunya. Kamu ini Prana, uang itu lagi yang kamu bahas. Ikhlaskan saja, anggap saja itu menggantikan biaya Nabila selama berada di rumah ini, decak ibu. Aku langsung menoleh tajam ke arah Mas Prana. Kulihat Mas Prana hanya diam. Ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa begitulah, Bu. Dek, Mas Prana memintaku untuk diam dengan mengisyaratkan melalui kedipan matanya. Bu, apa Pandu sudah gajian? Tanya Mas Prana. Sudah, dan ibu sudah membelanjakannya. Semuanya sudah habis. Sahut ibu terdengar ketus. Bukannya ibu bilang mau mencicilnya kepada Nabila. Kenapa bisa habis, Bu? Tanya Mas Prana lagi. Kenapa? Kamu tidak suka ya? Kamu pikir biaya rumah ini menggunakan daun? Uang yang kamu berikan tiap bulannya mana cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah ini. Belum lagi Nabila yang kuat makan. Beras 10 kilo hanya cukup untuk 5 hari. Sindir ibu mertuaku sambil memandangku dengan sinis. Maksud ibu apa? Selama ini Nabila memasak sendiri tanpa mengganggu barang dapur ibu sedikit pun. Kenapa yang disebut karena Nabila kuat makan? Apa ini cuma alasan ibu saja untuk melupakan janji yang sudah ibu buat sendiri? Atau ibu sengaja biar tidak membayar hutang ibu? Iya kan, Bu? Cecarku panjang lebar. Berdiam diri saja ternyata tidak membuatku puas. Panas sekali telingaku mendengar ucapan ibu mertuaku itu. Heh, dasar bagong betina. Sudah mulai lupa diri ya kamu?
Kalau bukan karena anakku menikah denganmu, pasti kamu sudah dijual sama bapakmu yang preman itu. Kamu tidak ingat siapa yang menyelamatkanmu dari pria hidung belang itu? Anakku kan? Anakku yang menikah denganmu tanpa persetujuan dan restuku. Pekik ibu mertuaku. Jangan mengalihkan pembicaraan dengan membahas tentang masa laluku yang sudah lama menghilang dari ingatanku, Bu. Suaraku mulai meninggi. Ibu mertuaku semakin geram dan marah melihatku. Lancang sekali kamu menjawab ucapanku. Ibu sudah. Kenapa jadi begini sih? Masalah uang kenapa menjadi merepet ke arah yang lain? Mas Prana melerai saat ibu mertuaku ingin menamparku. Dia duluan yang memancing emosi ibu. Kamu sudah salah menikah dengan perempuan ini. Ibu mertuaku menudingku. Ibu, kami menikah karena saling mencintai, bukan karena Prana ingin menyelamatkannya. Kenapa membahas hal yang tidak penting seperti ini? Mas Prana mengusap bahu ibu, mencoba menenangkannya. Aku tahu Mas Prana mengkhawatirkan tentang penyakit ibu. Aduh, dadaku sakit. Rintih ibu mertuaku sambil memegangi sebelah dadanya. Nabila, bantuin Mas bawa ibu ke kamar, pinta Mas Prana. Tidak usah, ibu bisa sendiri. Tanganku ditepis ketika hendak menyentuhnya. Ya sudah, Mas saja. Aku mengangguk sambil menatap punggung Mas Prana yang mengantarkan ibunya ke dalam kamar. Aktingnya sangat bagus sekali, Bu. Ibu lihat apa yang bisa aku lakukan untuk mengambil uangku kembali. Batinku gemas. Keesokan paginya, ibu mertuaku menandahkan tangannya ke arah Mas Prana yang sedang sarapan pagi. Mirip seperti anak sekolahan yang meminta jajan saat ingin pergi ke sekolah. Prana, uang ibu kenapa belum kamu kasih? Ini sudah telat tanggalnya. Seharusnya kemarin sudah ibu dapatkan. Mana sini uangnya? Ibu mau belanja. Nanti malam keluarga calon adik iparmu akan datang. Ibu mau masak enak untuk menyambut kedatangan mereka. Aku fokus menyuapi telur dadar ke dalam mulutku, sambil memangku anakku, dan menyuapinya juga dengan bubur ayam. Uangnya sudah aku kasih semua ke Nabila untuk menggantikan hutang Pandu yang belum ibu bayar, sahut Mas Prana sambil mengelap mulutnya menggunakan tisu. Apa? Pekik ibu mertua. Matanya melotot menatapku tajam. Iya, Prana sudah janji akan memberikan bagian ibu kepada Nabila selama 3 bulan. Jadi Prana mohon sama ibu jangan protes untuk hal ini, ucap Mas Prana. Ibu mertuaku tak menyahut, dia hanya diam dan duduk di kursinya lagi. Tapi ini ada 1 juta, Nabila memberinya untuk keperluan dapur ibu. Mas Prana memberikan uang ke tangan ibu mertuaku. Tanpa penolakan, ibu mertuaku menerimanya. Aku pikir akan ada drama melempar uang ke wajahku. Ternyata ibu mertuaku menerimanya dengan seulas senyum. Mas Prana meraih tangan ibu dan menciumnya. Tak lupa juga mencium anaknya dan juga aku. Manis sekali perlakuannya yang tidak pernah ia lupakan sebelum pergi melangkahkan kaki untuk mencari rezeki. Gaji Mas Prana 6 juta. Biasanya aku hanya memegang uang gajinya 2.500.000. Selebihnya dia berikan kepada ibu mertuaku. Dan 500.000-nya lagi untuk ongkos bensinnya pergi bekerja. Aku tidak pernah protes, menurut dan membeli sesuai kebutuhan. Memasak seadanya saja. Aku akan memasak enak saat awal bulan saja. Berbeda dengan ibu mertuaku. Beliau selalu memasak enak tiap hari. Ayam dan ikan tidak pernah lolos di meja makan. Mungkin gaji Mas Prana dan Pandu bisa membuatnya memasak enak setiap hari. Saat aku hanya memasak yang sederhana, maka Mas Prana akan diberinya lauk yang dimasak oleh ibu. Tapi tidak denganku. Setelah mereka siap makan, ibu mertuaku hanya menyimpan semua masakannya di dalam lemari dan menguncinya. Mungkin takut aku akan mengambilnya. Ibu, suara Karin yang terdengar dibuat manja dari depan rumah. Ibu mertuaku yang ingin menceramahiku langsung meninggalkan meja makan. Bila Karin tidak memanggilnya,
Pasti kata-kata mutiaranya akan memekakan telingaku. Calon menantu ibu, kamu bawa apa sayang? Suara itu sengaja dikeraskan agar aku mendengarnya. Apa kata ibu tadi? Calon menantu? Ada-ada saja ibu ini, sampai segitunya mengharapkan Karin menjadi menantunya. Aku bawain buah sama kue untuk ibu. Aku kan sudah gajian. Suara manja itu membuatku ingin muntah mendengarnya. Wah, makasih ya. Kamu ini baik sekali. Seru ibu terdengar sangat bahagia sekali. Selama aku menjadi menantunya, baru kemarin ibu mertuaku mengucapkan kata terima kasih saat berhasil meminjam perhiasanku. Sama-sama. Ya sudah, Karin mau berangkat kerja dulu ya Bu. Ini ada uang untuk jajan ibu. Ya ampun, kamu ini baik sekali sayang. Terima kasih banget ya. Aku memandang ke arah mereka saat mau masuk ke dalam kamar. Ibu mencium uang pemberian dari wanita itu dan menghitungnya. Hei Bu, mau mandiin cucunya ya? Karin mengangkat satu tangannya ke arahku. Ibu mertuaku menoleh dan kemudian mereka tertawa. Lengkingan suara tawa ibu mertuaku dan Karin terdengar nyaring di seluruh ruangan. Aku menutup pintu kamar, tidak ingin menanggapinya ataupun mendengarnya. Bodoh sekali aku, kenapa juga harus melihatnya? Aku memandangi tubuhku di cermin. Diet yang sudah aku jalani hampir 2 bulan ternyata membuahkan hasil. Iseng ku ambil timbangan di atas lemari. Aku ingin menuntaskan rasa penasaranku. Apakah berat badanku benar-benar sudah berkurang? Alhamdulillah, aku bahagia. Berat badanku turun 9 kilogram. Aku terharu dan bahagia atas perjuanganku. Aku akan lebih bersemangat lagi. Aku mencari nomor telepon sahabatku dan mengirimkan pesan. Dulu dia pernah mengajakku untuk nge-gym, biar badan semakin montok katanya. Tapi yang dikatakan sahabatku itu benar adanya. Sekarang bentuk tubuhnya sangat bagus tanpa dirombak. Tak butuh waktu lama, pesanku mendapatkan balasan. Tinggal mengatur jadwal. Kata sahabatku, anakku bisa dititipkan bersama ibunya. Syukurlah, aku bahagia setelah membaca pesan darinya. Tring, Mas Prana mengirimkan pesan bahwa dia akan sedikit terlambat pulang dari kerjanya. Suamiku dia selalu mengabari tentang apapun itu, termasuk tentangnya yang akan terlambat pulang. Aku berbaring sambil berselancar di media sosial. Iseng aku klik foto profil suamiku dulu. Fotonya sudah berganti dengan foto dirinya sendiri. Foto itu berubah sejak 3 bulan yang lalu. Aku keluar dari akunku dan aku masuk ke akunnya Mas Prana. Kata sandinya juga sudah berubah. Aku ulangi lagi dengan kata sandi yang menggunakan tanggal pernikahan kami, namun tetap sama. Kenapa Mas Prana menggantinya? Aku akan bertanya kepadanya nanti. Ibu, ada Karin di depan. Mbak Arum memberitahu kedatangan tamu tak diundang itu kepada ibu mertua. Ibu mertua langsung menghentikan kegiatannya menyapu lantai dan melihat ke arahku. Nabila, lanjutkan menyapunya. Setelah itu dipel sampai kinclong. Ibu mau menemui Karin. Perintah ibu mertua sambil mengelap keringatnya menggunakan daster. Jadi ini siapa yang mengerjakannya, Bu? Tanyaku. Ibu mertua membalikan badannya seraya berkata, setelah kamu ngepel, baru lanjutin lagi membersihkan ayamnya. Usaha begitu saja pakai acara nanya. Jawabnya dan langsung melangkah ke depan. Apa gunanya anak gadis ibu, kalau semuanya harus aku yang mengerjakannya? Gerutuku kesal. Kamu bilang apa? Aku terkejut ketika suara ibu mertuaku berada di sampingku. Ngapain ibu kembali? Tidak Bu. Tadi cuma bilang Mbak Fitri dan Mbak Arum, mereka lagi sibuk. Lagian kamu ngapain masih berdiri di sini? Lanjutkan menyapunya. Tukas ibu mertua memotong ucapanku. Terus ibu kenapa masih di sini? Katanya mau menemui wanita centil itu.
sengaja menyebutnya wanita itu dengan sebutan wanita centil. Jaga ucapanmu ya, nama dia itu Karin, jangan asal bicara kamu. Bikin emosi saja lama-lama berhadapan dengan menantu model kayak kamu. Tukas ibu lagi. Cepetan nyapunya, habis itu dipel, dan lanjutkan membersihkan ayam dan ulek semua bumbu yang sudah ibu letakkan di sini. Perintahnya lagi. Kembalinya ibu ke dapur hanya ingin menambahkan pekerjaanku. Ibu mertuaku mengomel sambil berlalu. Aku meninggalkan ayam yang belum siap dibersihkan, melanjutkan untuk menyapu lantai, untuk menyambut kedatangan keluarga calon besan ibu mertua. Membuatku cukup lelah, tapi tidak apa-apa. Anggaplah ini olahraga untukku. Bu, ibu mau tahu tidak? Kata Karin. Memangnya apa? 2 hari lagi, Prana mau mengajakku pergi bersama untuk menghadiri pesta ulang tahun pernikahan manajer kami. Lanjut Karin. Syukurlah, itu artinya Prana sudah mulai membuka peluang untukmu masuk ke dalam hatinya. Tidak sabar ibu mau menjadikanmu sebagai menantu ibu. Aku yang sedang menyapu, mendengar pembicaraan ibu mertuaku dan Karin. Mereka seperti sengaja berbicara sedikit keras. Apa benar Mas Prana akan mengajak Karin? Menurut ibu, aku bagusnya pakai baju yang mana? Tanya Karin sambil memperlihatkan 2 baju ke hadapan ibu mertuaku. Sinting sekali wanita ini. Datang ke sini hanya ingin meminta pendapat dari ibu mertuaku. Awas saja kamu Mas Prana. Kalau memang benar yang dikatakan oleh Karin tadi, aku tidak akan memberinya ampun. Pakai yang ini saja, kamu akan terlihat lebih cantik memakai gaun ini. Ibu mertuaku memujinya terlalu berlebihan. Pasti itu Bu, bukan seperti itu tuh. Yang pakai apa saja sama saja bentuknya. Tidak ada yang berubah. Celutuk Mbak Fitri, seolah sedang menyindirku. Itu karena dia gendut, ejek Mbak Arum. Rasa geram membuatku mempercepat menyapu ke arah mereka. Heh Bagong, pelan-pelan nyapunya, debu tahu, teriak Mbak Arum. Entah seperti apa ekspresi wajahnya, aku pun tidak tahu. Tanpa memandang mereka, aku terus saja menyapu sampai ke bawah kaki mereka masing-masing. Menantu gila, kurang ajar sekali kamu, berhenti kamu menyapu, bentak ibu mertua. Aku tetap tidak menghiraukan bentakan ibu mertua. Aku terus menyapu dan menepuk karpet menggunakan sapu lidi. Melihat kaki Karin yang jenjang dan mulus, segera aku tusuk sedikit sapu lidi itu ke kakinya. Aduh, pekik Karin sambil mengangkat kakinya ke atas sofa. Lebay sekali, padahal hanya sedikit saja tertusuk sapunya. Ya ampun, Bagong ini semakin gila ya Bu, teriak Mbak Arum sambil mengangkat kakinya. Mungkin dia takut terkena sapu lidi ini. Kakiku perih. Karin menangis sambil meniupi kakinya yang sedikit tergores. Dasar Bagong betina, sudah nyapunya, ucap ibu mertuaku. Budek ya kamu, telingamu tertutup sama lemak ya Nabila, teriak ibu mertuaku dengan lantang. Setelah dia memanggil namaku, barulah aku menghentikan kegiatanku. Ada apa Bu? Ibu memanggilku, tanyaku lembut. Pergi ke dapur dan lanjutkan memasak. Bikin emosi saja kamu, perintah ibu mertua sambil menunjukkan jarinya ke arah dapur. Baiklah, aku meletakkan sapu di samping sofa. Puas sekali rasanya membuat mereka marah karena ulahku. Badannya saja yang besar, tapi otaknya tidak ada, sindir Mbak Fitri. Mereka terlihat mengobati goresan di kaki Karin, mengobati dengan obat merah. Terlalu lebay menurutku. Ciri-ciri orang yang tidak pernah luka karena pisau dapur saat ingin belajar memasak. Sudah diulek bumbunya? Tanya ibu mertua. Aku yang sedang mencuci piring hanya menjawab dengan anggukan. Bisu ya kamu? Ditanya hanya mengangguk, ucap ibu mertua sambil mengambil kuali yang ada di gantungan paku. Sudah diulek cabenya Bu, kataku dengan nada lemah lembut.
Mbak Fitri dan Mbak Arum masuk ke dapur. Mereka mengambil piring dan menyalin bubur ketan hitam ke hadapanku. Aku meneguk ludah ketika melihat dan mencium aroma wangi dari bubur itu. Andai saja tidak diet, 2 bungkus bubur ketan hitam itu pasti akan berpindah ke dalam lambungku. Bagong, kamu mau? Mbak Arum menawarkan. Aku diam tidak menjawab, karena dia memanggil namaku dengan sebutan hewan. Jangan tawarin, Mbak. Badannya itu sudah mau menguasai dapur. Mbak mau kalau Bagong itu tidak bisa keluar dari pintu dapur karena nyangkut saking besarnya. Mbak Arum dan ibu mertuaku tertawa nyaring saat mendengar ucapan Mbak Fitri yang menghinaku. Mereka berdua ini cantik, sangat cantik malahan. Tapi sayangnya, mulut mereka sangat tajam dalam berucap. Ada apa sih? Seru banget dengernya. Aku sampai penasaran loh mendengar kalian tertawa. Aku meninggalkan pekerjaan dapur yang belum selesai, lalu menggendong putriku. Bagong betina, mau kemana kamu? Bantuin ibu masak. Masih banyak kerjaan yang harus kamu lakukan. Minta wanita centil itu untuk membantumu, Bu. Jangan minta Bagong betina ini untuk membantumu. Ucapku tegas, lalu kembali membalikan badan ini untuk berlalu. Maaf, Bu. Karin tidak bisa masak. Tidak apa-apa. Kamu sangat berbeda dengan wanita Bagong itu. Dia hanya menandahkan tangan kepada suami. Wajar kalau dia bisa masak. Kalau kamu kan wanita yang mandiri. Jadi mana mungkin sempat untuk belajar masak. Ucap ibu mertuaku. Semakin jengah saja aku mendengarnya. Aku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Aku akan berada di dalam kamar ini sampai Mas Prana pulang. Hari sudah sore, Mas Prana belum juga pulang. Biasanya sebelum jam 5 dia sudah tiba di rumah. Akhirnya Mas Prana baru pulang setelah azan maghrib selesai. Aku membuka kunci kamar agar Mas Prana bisa masuk. Lama aku menunggu Mas Prana di dalam kamar, namun tidak kunjung juga membuka pintu. Setengah jam kemudian, suara pintu kamar terdengar dibuka. Aku bangkit dari sofa menuju ke arah Mas Prana, meraih tangannya dan menciumnya. Raut wajahnya sulit diartikan. Bahkan dia tidak mengecup keningku ini seperti biasanya. Pasti ibu mertuaku sudah berbicara tentang permasalahan tadi sore. Kamu itu kenapa sih, Dek? Apa kamu masih marah tentang uang gelang emasmu itu yang tidak ibu kembalikan? Aku kan sudah memberikan seluruh bagian ibu untuk menyicil uang itu. Kenapa kamu tidak mau membantu ibu? Ibu sampai sakit pinggang karena masak sendirian. Ucapan Mas Prana sudah aku duga. Tidak ada sangkut pautnya dengan masalah uang itu, Mas. Aku menyahut ucapannya dengan hati dongkol. Lalu apa? Apa kamu tidak mau menghormati ibuku? Mas, coba kamu tanyakan kepada ibumu. Apa yang membuatku tidak membantunya memasak tadi? Ucapanku diiringi dengan dadaku yang semakin naik turun karena menahan emosi. Ibu sudah mengatakannya. Kamu cemburu karena Karin akan pergi denganku untuk ke pesta ulang tahun pernikahan manajer kami. Kamu jangan terlalu cemburu, Nabila. Sudah aku katakan, kalau hanya kamu yang ada di hatiku. Aku tidak mengizinkan kamu pergi bersama wanita centil itu. Kalau kamu tetap akan pergi, aku akan pergi meninggalkanmu. Iya, aku tidak akan pergi dengannya. Aku akan membawamu saja. Aku puas mendengar ucapan Mas Prana. Jadi kamu tidak membantu ibu memasak hanya karena itu? Karena kamu cemburu? Tanya Mas Prana. Kenapa ibu hanya mengatakan itu? Kenapa ibu tidak mengatakan kalau aku hanya dijadikan bahan ejekan mereka untuk membuat mereka tertawa puas? Aku membantu ibumu, tapi ibumu dan saudaramu tidak pernah berhenti menghina dan mengolok-olok aku. Kamu itu terlalu diambil hati, Dek. Mas kan selalu mengatakan, jangan diambil hati setiap ucapan keluarga Mas. Bawa aku keluar dari rumah ini, Mas. Aku mau pindah. Aku sudah tidak tahan lagi menjadi bahan hinaan keluargamu itu. Selalu saja begitu. Selalu saja minta pindah. Kamu tahu sendiri kan, Dek? Gajiku hanya 6 juta. Sebagian untuk ibu, setelah itu mana cukup untuk menyewa rumah dan memenuhi kebutuhan kita. Lagi pula, ibu tidak mau kita pindah dari rumah ini.
Mas takut akan membuat penyakit ibu kembali kambuh. Mas Prana duduk sambil menopang kepalanya menggunakan kedua tangan. Mas Prana pasti merasa serba salah. Aku menarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Aku duduk di samping Mas Prana. Aku tidak tahan kalau melihatnya bersedih. Harus menunggu berapa lama lagi, Mas? Aku terlihat gemuk, tapi selalu makan hati berulamkan jantung berada di sini, kataku jujur. Sabar, kamu fokus saja dengan dietmu. Mas yakin setelah kamu berhasil kurus, tidak ada siapapun yang akan menghinamu lagi, ucap Mas Prana sambil menarikku ke dalam pelukannya. Oh iya, foto profil pernikahan kita kenapa diganti, Mas? Aku langsung menanyakan perihal foto dan kata sandi yang diganti. Itu, Mas sudah lama tidak membuka akun itu. Mungkin dibajak sama orang iseng. Aku menatap matanya, mencari kebohongan di dalam matanya, tapi tidak aku temukan. Mungkin benar apa yang dikatakan suamiku itu. Akunnya sudah dibajak. Atas permintaan Mas Prana, aku membantu ibu mertua berkemas dan menyusun masakan ke atas meja makan. Sebentar lagi keluarga calon menantu ibu mertuaku akan datang. Bu, puding coklatnya sudah dibuat kan? Tanya Pandu. Ibu lupa, kamu sih tidak mengingatkan ibu, jawab ibu mertua sambil menepuk jidatnya. Terus bagaimana dong, Bu? Itu kan kesukaan Dinda. Dia yang memintanya. Nabila, kamu buatkan ya. Bahannya semuanya ada di lemari. Mumpung masih setengah jam lagi mereka akan sampai. Nanti masukkan ke dalam kulkas biar cepat dingin, titah ibu mertuaku. Aku menurut dan berlalu ke dapur. Coba saja setiap bicara ibu mertuaku berucap lembut seperti sekarang. Pastinya aku akan bahagia memilikinya. Sebab aku tidak mempunyai ibu lagi. Ibuku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Aku mulai membuka lemari dan mengambil bahan untuk membuat puding. Dulu makanan ini menjadi favoritku setelah makan. Mungkin itu sebabnya badanku menjadi melar. Sudah jadi kan? Tanya ibu mertua sambil melihatku menuangkan puding yang sudah menghangat ke dalam cup kecil satu persatu. Sudah, Bu. Ini tinggal dimasukkan ke dalam kulkas, jawabku. Aku merasa nyaman sesaat saat ibu mertuaku berbicara dengan lembut kepadaku. Kadang aku sempat membandingkan ibu mertuaku dengan ibu mertua sahabatku yang menganggapnya seperti anaknya sendiri. Aku pun pernah merasa iri ketika sahabatku menceritakan tentang ketulusan dan kasih sayang ibu mertuanya yang pernah merawatnya ketika sudah melahirkan anak pertamanya. Berbeda denganku, ibu mertuaku sama sekali tidak pernah menyentuh anakku. Alasan ibu mertua, dia sudah kikuk dan takut memegang bayi yang masih merah. Aku pun memaklumi itu. Aku juga tidak mau merepotkan ibu mertuaku. Pukul 8 kurang seperempat malam, keluarga calon menantu ibu mertua, calon istrinya Pandu datang. Rumahnya sempit juga ya, ucap Bu Irma, calon besannya ibu mertua kepada suaminya. Inilah rumah kami, yang tidak seberapa besar seperti rumahnya Bu Irma. Tapi alhamdulillah, kami bisa berteduh di rumah ini, sahut bapak mertuaku. Padahal rumah ini tidak sempit, badan ibunya saja yang kelewat besar. Makanya pas masuk ke dalam rumah kami, jadi kelihatan sempit, kata Mbak Fitri dengan berani. Ibu mertua langsung mencubit paha anaknya. Maaf, Fitri ini memang suka ceplas-ceplos mulutnya, ucap ibu mertuaku kepada calon besannya. Lain kali anak gadisnya diajari sopan santun kalau bicara sama orang tua. Masa berucap tidak sopan kepada kakak saya? Adik dari Ibu Irma ikut bersuara. Ekspresi wajahnya nampak sangat tidak senang ketika Mbak Fitri menyinggung tentang badan kakaknya. Mungkin dia merasa tersinggung juga, karena badannya sama persis sepertiku. Iya, sekali lagi saya minta maaf. Ibu mertuaku berucap kembali. Di rumah ini tinggal berapa orang ya? Tanya Bu Irma kepada ibu mertuaku. Pandu, Prana,
Fitri, Arum, dan itu anak dan istrinya Prana, jawab ibu mertua sambil menunjuk ke arahku. Prana ini bukannya kerjanya lumayan bagus ya? Kenapa istrinya kusam begitu sih? Dan belum sempat Bu Irma menyelesaikan kalimatnya, ibu langsung memotongnya dengan cepat. Dia itu memang tidak bisa merawat badan. Badannya gemuk dan wajahnya kusam. Jadi kalau kemana-mana, Prana selalu dianggap sedang berjalan dengan ibunya. Tajamnya mulut ibu mertuaku. Aku kusam bukan tidak bisa merawat wajah. Karena gajinya Mas Prana, ibu sunat sebagian. Yang membuatku harus berhemat sehemat-hematnya. Aku hanya bisa marah di dalam hatiku. Kesal sekali mendengarkan ucapannya. Memangnya berapa uang bulanan yang diberi sama Prana? Masa iya tidak bisa membeli skincare yang harganya di bawah 500.000? Kalau sudah begitu, bisa-bisa Prana akan mencari yang baru. Wajah ibu mertuaku langsung menegang ketika calon besannya bertanya perihal uang bulananku. 2.500.000, Bu. Aku menyahuti, sebab ibu mertuaku hanya diam sambil memandang ke arah suamiku. Itu uang apa? Untukmu sendiri atau untuk keperluan semuanya? Tanya ibu mertua, seperti wartawan saja. Untuk sendirilah yang pastinya, Bu. Bu Irma pasti sudah lapar ya? Ayo kita makan sekarang, Bu. Ini sudah jam 8 malam, potong ibu mertuaku. Mulutku masih terbuka ketika ingin menjawab pertanyaan ibu Irma. Ibu mertuaku langsung memutuskan pembicaraan kami dengan membawa semua keluarga untuk makan malam. Dek, jangan beritahu siapapun perihal uang gajian Mas. Kasihan ibu. Ibu terlihat takut saat kamu akan mengatakan hal yang sebenarnya. Tegur Mas Prana ketika kami hanya tinggal berdua di ruang tamu. Memangnya kenapa sih Mas? Sudahlah, jangan banyak tanya. Jangan rusak acara makan malam ini hanya karena uang gajian. Ayo kita makan. Mas Prana menggandeng tanganku dan kami menuju ruang makan. Nabila, ambilkan puding kesukaan Dinda. Sudah dingin kan pastinya? Aku yang baru duduk lesehan, terpaksa harus berdiri kembali untuk mengambil makanan kesukaan calon menantunya ibu mertuaku. Karin, ayo sini nak, duduklah di samping Prana. Aku menatap tajam ke arah Mas Prana. Mas Prana yang tidak peka, hanya tersenyum melihat ke arahku. Minggir, aku mau duduk di samping suamiku, ujarku sambil menggeser bokong Karin untuk menjauh. Kulihat ibu mertuaku hanya menatapku dengan tajam. Karin itu siapa? Tanya Bu Irma. Dia bukan siapa-siapa, Bu, jawabku sambil menyendokkan nasi untuk suamiku. Nabila, jaga ucapanmu. Buruk rupamu ternyata sampai ke hatimu. Karin itu keluarga kita. Sendok nasi yang aku pegang langsung terlepas dari genggamanku. Nasi pun berserakan di lantai. Bu, jangan seperti itu. Memang betul kan apa yang dikatakan oleh Nabila? Karin ini bukan siapa-siapa kita. Dia hanya tetangga kita tanpa ada ikatan keluarga. Mas Prana membelaku. Lanjutkan makannya, tidak baik bertengkar di depan rezeki. Bapak mertuaku ikut menimpali. Maaf, saya sebaiknya pulang saja. Kehadiran saya ternyata menimbulkan kegaduhan. Ucap Karin. Drama sekali dia. Aku yang dihina, kenapa dia yang mengeluarkan air mata? Mas Prana menggenggam erat tanganku, menguatkanku agar aku tidak menangis. Jangan kemana-mana, kamu duduk saja. Kita makan bersama ya. Ibu mertuaku mencegah saat Karin akan beranjak dari duduknya. Karin tersenyum dan kembali duduk. Drama sekali bukan? Kalau aku, ya malu kalau harus duduk kembali. Semua makan dalam diam. Hanya terdengar ocehan Fania yang menggema di ruangan. Kamu yang badannya bulat yang sedang makan puding. Panggil Karin, melihat Dinda. Dinda menatapnya sekilas dan langsung memakan puding kesukaannya. Kalau sudah makan besar, sebaiknya jangan ditutup dengan makanan yang manis. Badanmu sudah sangat bulat tanpa bentuknya. Kamu masih gadis kan? Jadi kurangi makan dan berolahraga.
Bisa-bisa kamu menjadi perawan tua nanti karena tidak laku. Siapa yang mau dengan wanita gendut seperti itu? Celetuk Karin, menghina Dinda. Wanita yang sedang asik menyuapi puding ke dalam mulutnya itu langsung menghentikan suapannya. Matanya menatap ke arah Karin dengan tajam, lalu bangkit dari duduknya menuju ke hadapan Karin. Ya ampun, apa dia tidak mengenali tunangan Pandu? Aku melihat wajah ibu mertuaku panik dan tegang seketika. Plak! Dinda! Teriak ibu mertua. Terkejut saat Dinda langsung menampar bibir Karin dan memasukkan puding ke dalam mulut Karin dengan paksa. Pandu memegangi tangan Dinda. Saat Dinda ingin kembali memberikan Karin pelajaran, melihat Karin yang meringis sambil memegangi bibirnya, membuatku merasa sangat puas. Seharusnya dari dulu aku juga melakukan hal itu. Tapi, aku tidak mempunyai keberanian seperti yang ditunjukkan oleh Dinda. Awas! Kalau sekali lagi kamu berani mengusik kehidupanku, aku akan patahkan lehermu. Sembur Dinda sambil menunjuk ke wajah Karin. Aku pun bergidik ngeri mendengarnya. Sadis dan sangar sekali si Dinda. Aku merinding, bisik Mbak Fitri kepada Mbak Arum. Aku jelas mendengarnya, karena berada di dekat mereka. Satu pun di antara mereka sama sekali tidak berani untuk membuka suara. Ibu mertuaku hanya diam sambil menatap kasihan ke arah Karin. Tanpa permisi, Karin langsung berjalan dengan setengah berlari menuju ke arah pintu utama. Mungkin dia akan pulang ke rumahnya. Kamu kenapa hanya diam, Mas? Saat aku dihina sama tetanggamu itu, tanya Dinda sambil melipat tangannya ke dada. Bibirnya merucut ke depan, seolah sedang merajuk. Pandu menunduk tak berani menjawab. Aneh. Dek, Mas mau ke teras dulu ya, gerah nih, ucap Mas Prana sambil berbisik. Aku mengangguk dan memintanya untuk membawa Fania bersamanya. Nabila, bereskan piring-piring kotor ini, titah ibu mertuaku. Ibu mertuaku bersuara juga akhirnya. Aku pikir suaranya sudah hilang setelah menyaksikan wanita gila itu diamuk sama calon menantunya. Ayo Bu Besan, kita duduk berkumpul di depan sana ya, kata ibu mertuaku, dan hendak melangkahkan kakinya. Tapi urung ketika mendengar ibu mertua berbicara kepada anaknya. Dinda, Nindi, bantuin Mbak Nabila ya, sekalian dicuci piringnya, perintah Bu Irma kepada kedua anak gadisnya itu. Tidak perlu, biarkan Nabila saja. Dia sudah terbiasa kok mengerjakan tugas ini. Kita semua ke depan saja ya. Ayo, biar Nabila sendiri yang mengerjakannya, ucap ibu mertua, mencegah mereka untuk membantuku. Iya, biar saya saja Bu, masa tamu bantuin beres-beres sih, tolakku sambil menyusun piring kotor dan mengelap kuah yang berceceran di lantai. Tanpa kuduga, Dinda dan Nindi langsung ikut membantuku. Anak gadis saya dari umur 5 tahun sudah saya ajari untuk membantu pekerjaan rumah, termasuk membantu orang yang sudah menjamu kami makan di rumah mereka. Ringan tangan dan saling membantu juga bisa mempercepat menyelesaikan segala pekerjaan, ujar Bu Irma sambil mengipasi wajahnya menggunakan kipas tangannya. Itulah gunanya kita sebagai orang tua, yang harus mengajari anak kita menjadi budak sebelum terlambat, biar tidak menyesal di kemudian hari. Tambah Bu Irma lagi, sambil memandang ibu mertuaku. Aku pikir Bu Irma ini orang yang sombong. Ternyata dugaanku salah. Kupandangi ibu mertuaku dan kedua kakak iparku. Mereka nampak tidak terima dengan ucapan Bu Irma. Tapi Pandu sudah mewanti-wanti dari awal, agar tidak terpancing emosi ketika calon ibu mertuanya itu berceloteh. Fitri mau ke kamar dulu, mendadak sakit perut soalnya, pamit Mbak Fitri sambil berlalu. Pandai sekali Mbak Fitri mencari alasan. Aku pun berlalu membawa piring kotor ke dapur, dengan dibantu kedua anak gadis Bu Irma yang sangat baik sekali menurutku. Benar yang dikatakan Bu Irma, kalau mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama, membuatnya terasa ringan dan cepat selesai. Andai kedua kakak iparku seperti itu,
Pastinya tidak akan sering aku mengeluhkan sakit pinggang dan kaki kepada Mas Prana. Mbak, maaf ya sebelumnya. Memangnya Mbak tidak pernah pakai skincare ya? Tanya Dinda sambil melihatku mengelap piring dan menyusunnya ke tempat semula. Calon iparku ini sangat lemah lembut, tutur katanya. Beruntung Pandu mendapatkannya. Uangnya tidak cukup kalau Mbak membeli skincare. Aku menjawab dalam hati. Jangan tersinggung ya Mbak, ucapnya saat aku masih diam tanpa menjawab pertanyaannya. Mbak belum menemukan skincare yang cocok di wajah Mbak, jawabku beralasan. Aku punya kok skincare yang bisa menghilangkan permasalahan pada wajah Mbak. Dijamin satu paket sudah terlihat hasilnya, jelas Dinda dengan sangat ramah. Dia mengatakan kalau dia distributor skincare dokter terkenal. Aku pun menyimak dan mulai tergiur mendengar penjelasannya. Kalau Mbak mau, cobain dulu deh sepaket. Tidak usah bayar. Nanti jepret foto sebelum Mbak pakai skincare-nya dan melihat perubahannya sendiri. Setelah itu, kalau Mbak tertarik, promosiin produknya. Di komplek ini lumayan rame orangnya. Bisa jadi mereka minat setelah melihat perubahan dari wajah Mbak. Harganya juga terjangkau Mbak, hanya di bawah 300.000 saja, sudah dapat sepaket. Mbak mau mencobanya? Ujarku dengan hati yang gembira. Dinda tersenyum dan berkata akan memberikan skincare-nya saat pulang nanti, karena dia selalu membawanya di dalam mobil. Pantas saja wajahnya bersih, ternyata pakai skincare dokter. Walau badannya besar sepertiku, tapi wajahnya sangat bersih dan terawat. Dulu aku juga sepertinya. Sekarang sangat jauh berbeda. Sudah hampir 2 hari, wanita gila itu tidak terlihat datang ke rumah ibu mertuaku. Mungkin dia masih malu karena kejadian waktu makan malam bersama kemarin. Dek, malam nanti sebaiknya kamu jangan ikut ya. Takut kamu tidak tahan mendengar hinaan dari teman-teman Mas, seperti waktu itu, ucap Mas Prana sambil tersenyum memainkan ponselnya. Dia berbicara denganku, tapi matanya malah fokus menatap layar ponsel. Iya Mas, lagian aku lagi tidak enak badan, sahutku sambil merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Baguslah, aku menautkan kedua alisku ketika mendengar satu kalimat dari mulutnya Mas Prana. Baguslah? Baguslah apanya Mas? Tanyaku. Aku kembali bangkit dari pembaringan dan menuju ke arah Mas Prana yang nampak seperti orang kasmaran. Maaf dek, Mas berbalas pesan di grup, makanya Mas bilang bagus, karena Galih mengirimkan foto kemeja yang baru dia beli. Kamu lagi tidak enak badan ya dek? Ucap Mas Prana sambil melihatku. Tangannya lihai mematikan layar ponselnya saat matanya sedang tertuju padaku. Mana Mas? Aku mau lihat pesannya, kataku sambil menadahkan tangan meminta ponselnya. Kamu curiga? Mulai deh, cemburu tidak ada habisnya, ucap Mas Prana. Suaranya terdengar kesal. Wajar Mas kalau aku cemburu, aku ini kan istrimu, sahutku acuh. Ini cek sendiri, biar kamu puas, kata Mas Prana sambil meletakkan ponselnya di sampingku. Bercanda Mas, lagian mana mungkin sih kamu mendua, ucapku, tertawa saat melihat wajah kesalnya. Cek saja biar kamu puas, sahutnya sambil mengukir senyuman. Tidak perlu, aku percaya kok sama kamu Mas, ucapku sambil menyadarkan kepalaku di bahunya. Kalau dia mendua, mana mungkin dia berani memberikan ponselnya kepadaku untuk dicek. Mas mau tidur? Takutnya ngantuk pas menghadiri pesta nanti malam. Kamu juga istirahat ya sayang, kata Mas Prana. Baru juga mau bersandar, malah ditinggal tidur, ucapku di dalam hati. Aku mengekor di belakang Mas Prana dan naik ke atas tempat tidur. Kamu belum mandi ya dek? Bau ikan asin tidak berjemur soalnya, tanya Mas Prana. Bantal yang tadinya berada di dekatku langsung digesernya sedikit menjauh. Belum Mas, aku hanya ganti baju karena tidak enak badan.
Takutnya makin menjadi kalau aku mandi. Jawabku jujur. Pakai air hangat, Dek. Jarang-jarang Mas ada di rumah. Masa iya pas ada di rumah disuguhi bau ikan asin sih? Ucap Mas Prana bernada ketus, lalu berbaring memunggungiku. Karena tidak enak badan, aku memilih untuk tidak peduli dengan ucapannya. Aku ikut berbaring sambil memejamkan mata. Keesokan paginya, saat aku berbelanja di abang sayur di depan rumah, seorang ibu komplek yang suka sekali bergosip menegurku. Nabila, kamu itu kurusan ya? Kamu diet? Tanya seorang tetangga yang sering kupanggil Jeng Susi saat kami sedang berbelanja di tukang sayur keliling. Masa iya sih? Perasaan biasa saja, Mbak, jawabku. Padahal sebenarnya aku sangat bahagia mendengarnya. Rasanya ingin sekali melompat saking bahagianya. Beli apa, Mbak Nabila? Karin bertanya sambil mengibaskan rambutnya yang nampak basah. Ayam, jawabku singkat. Malas jika harus berbicara dengannya. Makan ayam, tapi baunya ikan asin. Gumam Karin yang masih dapat kudengar. Aku langsung memandang ke arahnya lagi. Maksud kamu apa? Tanyaku langsung. Memangnya aku ngomong apa? Karin menyunggingkan senyum miring. Senyuman itu seolah sedang mengejekku. Geram sekali aku melihatnya. Tidak ingin berbasa-basi lagi, aku berlalu setelah selesai berbelanja. Ucapan Karin tadi mengingatkanku dengan ucapan Mas Prana kemarin. Apa ini ada hubungannya dengan suamiku? Apa Mas Prana menceritakan kepada teman-temannya tentang keluhannya kemarin? Sore harinya, aku yang ingin keluar rumah tak sengaja melihat ibu dan dua anaknya asik mengobrol. Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Itu dia sudah dekat. Kalau dia dengar kan bisa kacau. Semakin dekat aku berjalan menuju ke teras, semakin hilang pula suara mereka. Siapa lagi kalau bukan ibu mertuaku dan kedua anak gadisnya, yang gemar sekali membicarakan tentang orang lain, termasuk aku yang ada di dalam rumah mereka. Kalau mereka tidak melihatku, sudah pasti aku akan bersembunyi dan akan menguping pembicaraan mereka. Mau kemana kamu, Nabila? Sudah menyapu halaman belum? Malah mau ngelayap, tanya ibu mertuaku dengan nada ketus. Bawa Fania main ke rumahnya Tias. Sebentar saja, Bu. Habis dari sana, Nabila akan menyapu halaman, jawabku. Tapi kenapa bawa tas? Mbak Fitri ikut menimpali sambil melihatku. Takut Fania buang air nantinya. Fania kan tidak pakai pampers, jadi Nabila bawa baju ganti, kataku berbohong, karena isinya hanya pakaian untukku berolahraga di tempat Tias. Ya sudah, pergi saja sana. Jangan lama-lama. Kerjaan rumah menunggu, ketus ibu mertua sambil mengibaskan tangannya ke udara. Aku berlalu dari hadapan mereka, berjalan kaki menuju ke depan gang untuk naik ojek pengkolan menuju rumah Tias, yang lumayan jauh. Ya ampun Nabila, ini kamu. Tias terkejut saat melihatku. Tias berjalan mengelilingiku dan menyoroti badanku menggunakan kedua bola matanya. Tatapannya seakan tidak percaya bahwa yang berdiri di hadapannya sekarang ini adalah sahabatnya. Iya, aku Nabila. Jangan gitu dong. Aku kan jadi malu, ucapku dengan nada melemah. Oke, maaf. Ayo kita masuk. Sini anak kamu. Tias meraih anakku di dalam gendonganku. Makasih ya Tias, ucapku saat Tias meletakkan segelas besar jus alpukat ke hadapanku. Sama-sama. Ini jus tanpa gula, tapi bisa bikin kenyang dan mengurangi berat badan dengan cepat, sahut Tias sambil menjelaskan. Lalu mengalirlah pembicaraan seputar penurunan berat badan. Kamu bantuin aku ya sampai berhasil. Aku mau mempunyai bentuk tubuh seperti kamu. Aku capek dihina-hina terus dan dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang, pintaku, dan menguatkan tekad. Pokoknya kamu harus jalanin apa yang aku perintahkan. Tidak ada hilaf dan tidak ada comot-comot makanan yang harus kamu hindarkan. Kamu mengerti kan? Aku mengangguk cepat. Tias memberikan catatan makanan yang harus aku makan dan yang tidak boleh aku makan.
minimal selama 1 tahun, untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Kamu kok bisa sih jadi seperti ini, Nabila? Suami kamu gajinya besar, tapi kamu jadi buluk begini. Pantesan orang-orang menyangkanya kamu ini ibunya Prana. Seenggaknya kamu perawatan wajah lah. Lihat ini, kulit tanganmu saja seperti tidak tersentuh oleh pelembab. Kering banget tahu, ucap Tia sambil memegangi tanganku. Kamu tahu sendiri kan, gaji Mas Prana itu sama dengan gaji suamimu. Bedanya, aku hanya mendapatkan sebagian, sebagiannya lagi untuk ibunya. Kataku jujur, selama ini Tias memang tidak pernah tahu kondisi yang sudah aku jalani, karena aku memang tidak pernah menceritakan sebelumnya. Lah, gaji suamimu itu hampir 20 juta, sesuai dengan jabatan yang menjadi manajer. Ya bedalah sama suamiku. Suami kamu kan sudah naik jabatannya dari 6 bulan yang lalu. Kalaupun dia ngasih ibunya sebagian, ya masih banyak lah yang tersisa. Kan bisa untuk beli perawatan kecantikan, terang Tias sambil asik bermain dengan anakku. Tias? Tias menatapku setelah aku memanggilnya. Kamu tidak lagi bercanda kan? Tanyaku sambil menatap serius ke arah Tias. Aku mencoba mengatur nafas, seperti sesak saat mendengarkan keterangan Tias barusan. Memangnya aku kelihatan lagi bercanda ya? Aku serius, Nabila. Sahut Tias membuat lututku menjadi lemas seketika. Ada apa, Nabila? Tanya Tias sambil mengusap bahuku. Air mataku menetes ketika mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Mas Prana sudah membohongiku. Mas Prana tidak pernah menceritakan tentang kenaikan gaji atau jabatannya. Selama ini dia hanya memberikan 2.500.000 setiap bulannya. Aku tidak mampu lagi untuk melanjutkan ucapanku. Tenang, Nabila. Tias memelukku yang sudah terisak. Bayangan perselingkuhan Mas Prana bermunculan di pikiranku. Apa benar kamu sudah mengkhianatiku, Mas? Sejak kapan? Kenapa aku tidak menyadarinya? Apa selama ini hubungan kalian terlihat hambar? Maaf nih sebelumnya, apa Prana masih meminta haknya yang itu? Tanya Tia sambil melihat ke arah bawah perutku. Tidak pernah berubah, dia selalu meminta haknya dan selalu memujiku cantik. Tapi kemarin, Mas Prana ada menyebutku kalau aku bau ikan asin yang belum dijemur. Tias terkekeh geli mendengarnya. Apa ada yang lucu? Apa menurutmu suamiku sudah bermain api di belakangku? Dia itu selingkuh? Tanyaku dan mencoba untuk menenangkan tangisanku. Entahlah, tapi semoga saja tidak. Karena yang aku tahu, suamimu itu tidak pernah jelalatan melihat perempuan. Jawab Tia sambil meraih kotak tisu dan meletakkannya di hadapanku. Tahu dari mana kamu kalau suamiku tidak pernah jelalatan melihat perempuan? Suamiku, dia kan teman dekat suamimu. Sudahlah, jangan menangis lagi. Tenangkan pikiranmu, ucap wanita yang mempunyai lesung pipi di dagunya itu. Andaikan dulu aku tidak menolak ajakan Tias, pasti tubuhku tidak akan menjadi buruk seperti sekarang. Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Saranku, kamu harus selidiki terlebih dahulu. Apa benar Prana punya selingkuhan? Di samping itu, kamu juga harus semangat untuk menuju berat badan ideal. Aku takutnya Prana punya selingkuhan. Maaf ya, mungkin karena kamu tidak sedap dipandang matanya. Iya, Tias. Selama ini aku sangat abai dengan penampilanku dan acuh dengan berat badanku yang naik sangat berlebihan. Tapi berat badanku sudah turun 23 kilo. Kalau begitu, lebih semangat lagi untuk cantik. Aku yakin dalam setengah tahun, kamu akan mendapatkan berat badan yang tidak terlalu gemuk. Pulanglah sekarang, cari tahu kebenarannya. Dan kalau boleh aku saranin, kamu jangan terlihat sedang curiga dengannya. Bersikaplah seperti biasanya, seolah kamu tidak mengetahui tentang kebohongan suamimu. Aku mengangguk mengerti. Terima kasih, Tias, ucapku sambil memeluknya dengan erat.
Sesak sekali nafasku, Nabila, teriak Tias. Pasti ini juga yang membuat Mas Prana mencari perempuan lain, karena sesak saat aku memeluknya. Aku terkekeh geli sendiri. Miris sekali nasibku, dihianati karena mempunyai kelebihan lemak. Sudah, jangan dipikirin. Semangat ya, ucap Tias sambil balik memelukku. Selesai dari tempat Tias, aku langsung berberes rumah. Niatku akan mandi nanti setelah berberes rumah, jadi tidak berkeringat 2 kali. Dek, kamu belum mandi ya? Tanya Mas Prana saat baru pulang dari kerja, dengan senyumannya yang indah dipandang mata. Belum Mas, baru selesai mengerjakan tugas rumah, jawabku, mencoba untuk bersikap seperti biasa. Kebetulan sekali, ini kamu coba sabun yang Mas belikan. Maaf ya, kemarin sempat protes tentang bau badanmu, tapi beneran bau sayang. Mungkin karena kamu dia dan mempunyai keringat yang berlebihan. Sekali lagi maafkan ucapan Mas yang kemarin ya, ucap Mas Prana dengan lembut. Aku melihat ke arah kantong plastik yang dibawanya dan mencium bau keringat badanku. Mas Prana benar, baunya seperti ikan asin yang belum dijemur. Apa benar Mas Prana itu selingkuh? Kalau iya, tidak mungkin dia membelikan sabun mahal untukku. Dan ucapannya yang menyebutku bau ikan asin, itu benar adanya. Keringatku begitu bau. Iya, lain kali kalau mau ngomong jangan bikin orang sakit hati mendengarnya, sahutku tanpa melihat ke arahnya. Iya, Mas minta maaf ya sayang, ucapnya sambil memeluk dan mengecup keningku. Perlakuannya membuatku kembali ragu. Apa benar Mas Prana selingkuh? Prana, suara teriakan ibu mertuaku mengganggu kenyamananku. Mas Prana melepaskan pelukannya dan pamit keluar dari kamar. Aku beranjak ketika Mas Prana sudah keluar dari kamar. Aku menguping pembicaraan mereka. Tidak bisa, Bu. Bulan depan gaji Prana akan tetap untuk Nabila. Setelah itu, baru ibu kembali mendapatkannya. Suara Mas Prana. Kamu lebih sayang sama istrimu daripada sama ibumu ini. Sudahlah, kamu memang tidak mau mengerti ibu, ucap ibu terdengar merajuk. Baiklah, nanti Prana akan mencoba berbicara dengan Nabila dulu ya. Prana mau mandi, capek baru pulang kerja, sahut Mas Prana. Aku bergegas menjauh dari pintu kamar, menyambar handuk dan membawa sabun yang dibelikan oleh Mas Prana. Wangi sekali bau badan istriku ini. Mas Prana menghirup aroma wangi dari tubuhku. Nanti Mas beliin lagi sabunnya. Baunya Mas suka, lanjut Mas Prana lagi. Harusnya memang begitu Mas. Kalau mau istrinya glow up, ya harus dimodali, bukan mencari perempuan lain, sahutku sambil tersenyum tipis. Mas tidak akan pernah mencari perempuan lain, hanya ibunya Fania yang ada di hati ini, kata Mas Prana sambil membuka pakaiannya dan berlalu ke kamar mandi. Mataku tertuju pada ponselnya yang masih berada di dalam saku celananya. Dengan perasaan takut, aku berniat untuk memeriksa ponselnya. Setelah mendengar guyuran air dari dalam kamar mandi, barulah aku meraih benda pipih tersebut. Setelah lebih dari 5 tahun, baru kali ini aku memeriksa ponselnya. Aku memeriksa satu persatu pesan di ponselnya. Namun tidak kutemukan apapun yang menunjukkan bahwa Mas Prana bermain api. Apa pesannya sudah dihapus? Segera aku mengembalikan ponsel Mas Prana ke tempat semula. Karena suara air di dalam kamar mandi sudah tidak terdengar lagi. Khawatir kalau Mas Prana akan melihatku yang lancang memeriksa ponselnya tanpa izin. Ngapain, Dek? Tanya Mas Prana. Tanganku masih memegang celananya. Aku menutup mata mencari jawaban. Jantungku berdebar karena takut. Rasanya seolah kepergok seperti sedang mencuri. Ini sudah kotor, Mas. Sebaiknya besok Mas pakai celana yang lain ya. Lihatlah, noda ini tidak bisa dibersihkan dengan tangan, harus dicuci. Jawabku beralasan. Mas Prana mengangguk dan berjalan ke arah lemari. Pakaiannya sudah aku siapkan di atas tempat tidur, Mas, ucapku sambil menuju ke atas tempat tidur.
Makasih ya sayang. Aku mengangguk sambil menatapnya. Kamu kenapa menatapku seperti itu, Dek? Tanya Mas Prana sambil mengacingkan bajunya. Kamu sangat tampan, Mas. Jawabku jujur. Suamimu memang tampan, makanya bisa bersanding dengan Nabila yang cantik dan manis. Ucapnya sambil mengedipkan matanya menggoda. Ucapan itu seolah mengejekku. Aku ingin marah dan mengatakan itu hanya bohong belaka. Ucapannya sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada diriku. Tring! Suara pesan masuk dari ponsel itu membuat Mas Prana langsung menyambar celananya dari tanganku. Apa itu dari selingkuhannya?